Masyarakat sendiri tidak bergantung lagi untuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di Papua. Perkenalkan, nama saya Charles Patpadang dari SMK Negeri 1 Nabire, Papua, di mana saya mengikuti kegiatan pada budidaya perikanan. Ya, motivasi saya mengikuti kegiatan ini adalah di mana saya bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang baru, karena basic pengetahuan saya adalah biologi, di mana di sini saya mendapatkan pengetahuan yang baru tentang bagaimana membudidayakan ikan dengan baik dan benar. Ya, di sini kami dibimbing dengan tenaga-tenaga yang memang fasilitator dan teknisi yang sudah profesional dalam bidangnya, sehingga banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Ya, yang kita dapatkan di sini bukan saja untuk siswa-siswa kita, tetapi bekal bagi kita juga, di mana kita bisa, ya, untuk masa depan kita sendiri. Kita bisa mentransfer apa yang kita dapatkan di sini kepada anak-anak didik kita, kemudian kita pun sendiri bisa pakai untuk berwirausaha. Ya, ini satu hal yang memang sangat positif, sangat baik kepada pemerintah, karena kita bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau kita mau mengikuti kegiatan ini, tentunya dengan biaya kita sendiri sangat besar biaya yang harus kita keluarkan. Nah, di sini kami mengikuti kegiatan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, di mana kami datang di sini 2 bulan, tinggal di sini mengikuti kegiatan dengan banyak suka dukanya, tapi banyak sukanya yang kita dapatkan di sini. Di samping, ya, tentunya pengetahuan yang sangat berguna bagi kita semua. Ya, di tempat kami sendiri memang konsumsi orang terhadap ikan lele itu sangat besar. Mereka sangat menyukai yang namanya pakan lele, tetapi di sana untuk stok bahan bakunya sangat susah. Disinilah kesempatan kita untuk belajar, di mana kita bisa mempersiapkan stok supaya di samping menambah pengetahuan kita, menambah penghasilan kita, juga bekal bagi anak-anak didik kita, di mana mereka bisa berupaya menciptakan lapangan kerja, bukan lagi mencari lapangan kerja, tapi bagaimana berupaya untuk menciptakan lapangan kerja. Ya, di sini sendiri sebenarnya bukan hanya lele yang kami pelajari, ada juga nila, ada mas, ada gurame, ada patin, tetapi kami lebih terfokus ke lele. Kenapa? Karena di tempat kami di Papua sana, sepertinya yang cocok untuk pengembang budidaya adalah lele, karena ikan lele sendiri bisa hidup di tempat yang walaupun dibilang ekstrim, dia bisa bertahan hidup dan mampu untuk terus berkembang biak. Ya, itu. Kemudian mengenai lokasi tempat kita di sini praktek melakukan kegiatan, kami rasa ini sudah sangat bagus dan lebih dari cukup dari apa yang kami perlukan. Di mana, ya, bak-bak seperti ini sudah tersedia, di mana kita bisa, artinya untuk membuatnya pun di tempat kita sudah bisa tahu, oh begini, seperti begini caranya, modelnya begini, kolam-kolamnya di bawah sana, kemudian ada hatchery untuk pembenihan. Jadi artinya tidak susah buat kita membuat di tempat kita sendiri. Kita tidak perlu lagi untuk mencari literatur, tapi sudah ada dalam benak kita. Nah, di sini tentang budidaya lele sendiri, dari bagaimana kita menyiapkan lahan, pemilihan induk, kemudian melakukan proses untuk bagaimana pemijahan, itu yang ada beberapa cara, termasuk dari alami, kemudian semi intensif dan intensif. Itu semua kita pelajari di sini dari para fasilitator dan teknisi yang memang sudah profesional dalam bidangnya. Kenapa saya katakan profesional? Karena hanya dalam jangka waktu 2 bulan kita sudah bisa menguasai secara praktek apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita perbuat untuk bagaimana kita membudidayakan lele. Dan bukan cuma lele saja, ya, mujair atau nila, kemudian mas, kemudian gurame, dan patin. Tetapi kami di sini lebih fokus ke lele, karena, ya, satu sisi waktu yang kami rasa 2 bulan itu ternyata singkat. Ternyata sangat singkat untuk mempelajari semua komoditas budidaya perairan, terutama perairan air tawar. Ya, dari harapan kami ke depan tentunya hal ini tidak putus sampai di sini saja, tetapi bagaimana pemerintah bisa terus berkesinambungan. Kalau bisa setelah kami ada lagi angkatan-angkatan berikut yang akan terus meneruskan kegiatan seperti ini, supaya bagaimana budidaya perikanan ini bisa tersebar luas di masyarakat, sehingga bagaimana masyarakat sendiri
tidak bergantung lagi untuk mencari pekerjaan, tetapi bagaimana mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, terutama di Papua.